super slow mode. Ya, baik teman-teman, kali ini kita akan memasuki sesi tanya jawab. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan dari Mbaknya. Oh iya, silakan. Dari tema tilawah, tazkiyah dan ta'alimah. Bagaimana proses konseling dan psikoterapi melalui tazkiyah, tilawah dan ta'alimah menurut Bapak sendiri? Ada lagi? Dari Taubat, maaf. Saya Pak, bagaimana cara menerapkan pengaplikasian dan melalui terapi maaf dan taubat? Bagus. Ada lagi? Saya Pak. Silahkan. Bagaimana cara menerapkan metode tilawah, tazkiyah, taklimah dalam kehidupan sehari-hari? Boleh. Ya. Saya Pak. Dalam setiap metode psikoterapi Islam itu kan ada takziah, taklimah, dan tilawah. Itu apa saja sih Pak kelebihan dan kekurangan pada setiap metodenya? Lalu jika direpresentasikan lagi itu ke ilmu psikoterapi pada umumnya, apakah ada hubungan atau korelasi di antara keduanya? Oke, silakan. Apa saja syarat terapi taubat? Apa saja syarat terapi taubat? Oke, apalagi dari yang putra ada? Cukup ini tanya? Ya, silakan. Itu kan untuk tazkiyah nafsu itu untuk terapinya itu bisa diterapkan sendiri atau kita memang membutuhkan ahlinya atau pembimbingnya. Pasti kebanyakan orang berpikir wah ini pasti mudah gitu, cuman soal taubat, zikir, tapi sebenarnya itu kan harus ada mursyid atau guru. Oke. Ya, silahkan. Misalnya Pak, mengapa tilawah, takziah dan taklimah menjadi sarana terapi dalam psikoterapi Islam? Oke, cukup ya? Kita ada lagi? Cukup Pak. Cukup. Langsung ya, moderator ya. Monggo Pak. Oke. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman saudara sekalian, kita akan diskusi tentang terapi melalui taklimah, tazkiyatun nafas, dan tilawah, dan juga terapi melalui taubat dan maaf gitu ya. Terkait dengan maaf dan taubat. Toba yatubu taubatan, kembali kepada jalan yang benar. Sehingga orang yang taubat adalah orang yang kembali di jalan agama setelah dia berbuat maksiat, dosa. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Setiap manusia tidak lepas dari khilaf dan salah. Sehingga ada lagunya itu. Tak seorang pun hidup di dunia yang tak pernah berdosa. Lagunya siapa? Iya. Tetapi bila ia bertaubat, sungguh beruntung dirinya. Karena Allah sangat menyukai orang-orang yang bertaubat dan membersihkan dirinya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat menyukai orang-orang yang kembali kepada jalan Allah dan membersihkan dirinya. Qad aflaha, sungguh beruntung, man tazakka, orang-orang yang membersihkan dirinya. Wa qad khaba man dassaha, dan orang-orang yang justru malah tetap mengotori dirinya.
Nah, pada saat bicara tentang taubat, kita ingat maaf. Karena untuk bertobat dia harus meminta ampun, minta maaf. Kalau tobatnya kepada Allah, ya minta ampun kepada Allah. Kalau kepada sesama manusia, tobatnya ya kita harus minta penghalalan terhadap yang kita jahati. Kita bicara tentang forgiveness. Dalam psikologi, forgiveness. Maaf itu bisa dalam bentuk dua macam, interpersonal dan intrapersonal. Intrapersonal adalah permohonan atau pemberian maaf yang dilakukan sepihak orang yang disakiti. Sampean dibully orang, sampean difitnah orang, tetapi yang membuli memfitnah itu masih kakakmu atau saudaramu. Karena masih kekerabatan, udah maafkan, nggak apa-apa daripada bertengkar saudara. Ini intrapersonal. Interpersonal adalah permintaan maaf si A yang menyakiti, yang berbuat jahat kepada si B yang disakiti, yang dijahati. Dan si B akhirnya memaafkan. Saya minta maaf ya. Itu sudah dihalalkan. Nah, prosedur minta maafnya bagaimana? Tadi jabat tangan. Tasofahu yadhabil ghillah an qulubikum. Berjabat tanganlah kalian, karena dengan berjabat tangan akan menghilangkan dendam. Apakah semua orang bisa memaafkan? Sudah memaafkan tapi tidak melupakan. Saya maafkan Pak, tapi lupa, nanti dulu. Gitu. Memaafkan itu syaratnya yang melupakan. Karena menjadi sebuah terapi, orang yang sedang bertengkar belum minta maaf, mau duduk seperti ini, sesek nafasnya ini. Kok duduk? Mau pas-pasan dalam berjalan saja, kadang salah satunya terus ke sini. Karena untuk melihat mukanya saja sudah enak. Ada rasa dongkol, rasa dendam, rasa enggak enak. Itulah kenapa fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Di dalam hatinya ada penyakit yang akhirnya kalau dia tidak beriman, apalagi kalau orang-orang kafir itu, akan semakin sakit. Ini penyakit rohani, mental, iri dengki. Begitu. Sehingga salah satu cara melepaskan dari kepenatan, kedongkolan, ketidakbahagiaan itu adalah minta maaf. Kita kan sudah maafkan tadi ya, pelong, enak, santai. Tetapi kalau misalnya berseteru, belum ada islah, kaku, nggak saling tegur sapa, itu kayak patung. Di sini urat sarafnya tegak. Begitu. Nah, dimaafkan tidak itu dikarenakan satu, orang beriman maka mudah memaafkan. Kenapa? Ciri orang beriman bertakwa itu wal afina 'anil nas. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah minta ampun kepada Rabbmu, Tuhanmu, dan surga yang surga itu seluas langit dan bumi diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhibina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas. Orang yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan sempit dan lapang, orang yang menahan emosinya, enggak marah-marah dan memaafkan kesalahan orang lain. Wal 'afina 'anil nas. Ditambah alladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu fastaghfiru lidunubihim dzakarullah. Yang apabila dia melakukan faksa, dolim, kemaksiatan, kemungkaran baik untuk dirinya maupun orang lain, dia akhirnya ingat kepada Allah dan minta ampun atas dosa-dosanya. Nah,
Memaafkan itu satu, kalau dia orang bertakwa, wis tak maafno. Karena hubungan yang dekat tadi, kekerabatan daripada bertengkar saudara. Yang ketiga, karena dampaknya sangat ringan ataupun sangat berat. Nah ringan sudah nggak prinsip daripada pertemanan pisah, ya kan? Nah, tapi sampean kan selalu menyakiti saya terus, tak iling-iling. Nah, akhirnya nggak memaafkan atau sulit untuk melupakan karena dampaknya sangat signifikan. Nah, terkait dengan syarat-syarat taubat, pertama harus ada penyesalan. Dengan dia menyesal, dia sadar dia salah, maka dia merasa benci untuk melakukan itu kembali. Kalau sudah benci, maka tidak akan melakukan lagi. Dia iringi dengan kegiatan takwa kepada Allah untuk menebus dirinya. Misalnya berbuat zina, maka dia benci untuk melakukan zina, mendekati saja nggak mau. Terus akhirnya dia bagaimana menebus kesalahannya itu dengan selalu mendekatkan diri pada Allah. Al-hasanatu yudhibna sayyi'at. Bahwa kebaikan itu bisa menutup, menghapus kejelekan. Ini kaitannya tobat. Prosedurnya coba lihat ujung jari saya. 1, 2, 3. Tundukkan kepala. Semua pejamkan mata. Tarik nafas pelan-pelan lewat hidung, hembuskan lewat mulut. Tarik nafas, Allah, hembuskan nafas, Allah, 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 Allah. Sekarang pikirkan, konsentrasi sama kening semua, di kening, konsentrasi, pikirkan, jangan dilihat, dipikir. Bagaimana Anda berbuat dulu sebuah kesalahan kepada orang tua, yang orang tua sangat marah. Bagaimana Anda berbuat maksiat, baik tangan, mulut, pikiran, kaki dan sebagainya. Anda munculkan semua kesalahan, kehilapan itu. Sekarang mintalah maaf untuk diri sendiri. Terima kasih pikiranku yang selama ini saya eksploitir untuk begini-begini yang kurang bermanfaat. Berpikir yang enggak bagus dan sebagainya. Sekarang alihkan untuk berpikir yang lebih baik. Tangan yang digunakan tidak bagus, gunakan nanti untuk yang lebih baik. Anda memforsir tidak adil terhadap badan ini, sekarang minta maaf, gunakan, tata kembali manajemen hidup saya. 1, 2, 3 buka lagi. Itu Anda bisa latih sebelum tidur 15 menit. Itu baru pada diri sendiri. Bagaimana dengan orang lain? Pak, ini minta maaf terus diulangi lagi. Itu berarti tobat sambel. Pedes neng yo kepengen nyincip lagi. Kan begitu. Apakah diperbolehkan? Boten pareng, enggak boleh ngece. Bukan sudah tak maafkan, kok masih anu lagi? Berarti ngece. Itulah kenapa ada kupat. Cikunya ada 4, itu representasi dari nafsu amarah, lawamah, sufiyah, mutmainnah. Kalau dia masih nafsunya amarah, lawamah, dia satu sisi mau tobat tapi terjerembab kemaksiatan lagi. Sehingga yang ada adalah banyak di antara kita dia melaksanakan ibadah tapi maksiat jalan terus. Itu karena belum mutmainnah. Kalau mutmainnah sudah tenang, rodiyah, mardiyah, dia ridho dan diridhoi karena sudah kamilah, sempurna. Itulah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Begitu. Nah, sehingga kalau sudah dimaafkan ada lepet. Lepet itu dari silep kang rapat, dari ketan. Lengket, kemudian dimaafkan kan hubungan lengket lagi. Jangan direnggangkan lagi. Ingat, kita sedikit-sedikit dipotong-potong seperti lontong itu. Usia kita habis. Itu ya. Sedangkan untuk yang tadi tilawah, tazkiyatun nafas dan taklimah. Setelah sampai mendengarkan ini taklim. Ya.
internalisasi nilai-nilai lewat pengajian itu hasanah. Bukankah orang-orang yang mendengarkan, mengikuti kajian itu akhirnya dapat pencerahan, dapat hidayah. Yang semula dia tidak berjilbab, akhirnya dia berjilbab. Yang semula tidak berjilbab terus berjilbab itu menjadi baik. Tutur katanya yang tidak terkontrol, tidak santun, sekarang santun, terkontrol. Itu terapi lewat taklimah. Yang kurang beradab menjadi beradab. Gitu. Sehingga al-adabu fauqal ilmi. Adab itu lebih daripada ilmu, di atas ilmu. Ta'adabu summa ta'allamu. Ajarilah adab dulu. Bagaimana membawa Al-Quran, bagaimana adab membaca Al-Quran. Begitu. Dia membawa Al-Quran tentang-tenteng, terus bacanya di lantai, itu kurang terlatih. Gitu. Tazkiyatun nafas. Esensi daripada psikoterapi, apapun itu bentuk psikoterapi, itu harus ada tazkiyatun nafas. Karena yang menentukan keberhasilan tidaknya adalah tazkiyatun nafasnya itu. Semakin dia ada pembersihan hati, pembersihan jiwa, tahalli tajalli, yang nakal sifat-sifatnya dibuang terus dihiasi dengan sifat-sifat yang karimah, yang mahmudah, akhirnya dia menjadi orang yang baik, menjadi sebuah habit. Bisa lewat taklimah, bisa lewat tadi bermujahadah, lewat zikiran, bersolawat. Yang kalau misalnya dapat musibah, dia innalillahi atau astagfirullah, bukan misah-misah. Kan begitu. Karena sudah terbiasa, sudah terinternalisasi dalam dirinya. Nah, begitu juga dengan tilawah. Sekaliber Umar bin Khattab yang memusuhi Islam waktu masih kafir, akhirnya dia setelah mendengarkan tilawah yang dibacakan oleh Rasulullah di Darul Arqam, akhirnya Umar bin Khattab mendapatkan hidayah, terus menjadi wali Allah, kan begitu. Sehingga di momentum kegiatan-kegiatan itu, apalagi pengajian itu kan ada tilawatil Quran, apalagi kalau sudah tahu artinya, sehingga apabila dibacakan Al-Quran bergetarlah hatinya. Untuk bisa bergetar hatinya itu kayak kemujizatan Al-Quran. Kalau baca Qurannya bagus, sesuai dengan tata kafiyah tajwid, terus dilakukan dan juga memahami artinya. Begitu. Ada salah satu penelitian kemarin skripsi itu bagaimana orang-orang ODGJ diterapi melalui pembiasaan tilawatul Quran setiap hari. Begitu. Sehingga di sekolahan-sekolahan kalau tidak menyetel Asmaul Husna ya tilawatul Quran. Paling tidak juz amma. Wong orang mantu saja jam 6 pagi sebelum dangdutan, sebelum itu pasti yang dibaca adalah tilawatul Quran dulu. Qiraah. Itu ngalah berkah. Begitu ya. Prosedurnya bagaimana? Ya. Prosedurnya adalah kita petakan dulu. Ini orang dia pasif apa aktif, sadar apa tidak. Anda bisa membedakan neuros dan psikos. Neuros itu gangguan kejiwaan, dia masih bisa membedakan dan seperti lumrah seperti ini. Tetapi yang psikos kan tidak, dia tidak sadar. Nah, orang yang sadar dengan tidak sadar itu cara memberi terapinya kan berbeda. Karena kaitannya dia masih bisa mandiri atau tidak. Bisa yang secara tilawah secara umum seperti ini terus masuk terhujam dalam dirinya, bisa juga dikondisikan seperti teknis ruqyah. Ruqyah itu kan membacakan ayat-ayat Al-Quran juga. Di samping juga
doa-doa yang lain. Cuma tilawah itu dilakukan. Kalau ruqyah kan cenderung biasa. Begitu. Terus apakah perlu guru untuk tazkiyatun nafas? Bisa dilatih sendiri dengan Anda bermujahadah, bersungguh-sungguh lewat zikiran, bersolawat, amalan-amalan sholat, doa itu secara mandiri. Tetapi sampean, apa yang sampean lakukan itu harus lewat bimbingan guru, syekh. Jangan lewat tercatat di buku luar. Ini biar dapat ilmu laduni, baca bacaan ini 1000 kali, malah sampean keleleng. Gitu. Kenapa? Harus ada nasab keilmuan. Ada gurunya. Sebab kalau tidak ada gurunya, nanti dimungkinkan setan yang menjadi gurunya. Kenapa? Ada bisikan. Ada provokasi. Wali-wali itu pasti ada gurunya. Itu aja diganggu. Lah yang bertanggung jawab itu nanti gurunya. Kok mengamalkan ini? Ini dari mana? Syar'iyah apa syi'iyah? Kan begitu. Begitu. Itulah fungsi daripada guru, membimbing, mengarahkan ke jalan Allah, bukan kepada jalan syirik. Nah, cara menunan biar tidak bid'ah atau khurafat kan begitu. Begitu. Masih ada pertanyaan? Saya kira cukup ya. Ya, semoga yang sedikit ini ada manfaat dan barokahnya. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas. Ya. Terima kasih kembali. Ini merupakan diskusi yang luar biasa. Marilah kita senantiasa mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah diberikan selain hanya